Selamat datang di channel Uji Klaim. Banyak orang percaya, kalau sesuatu terlihat rumit, maka pasti menyimpan rahasia besar. Padahal seringkali, yang terlihat rumit hanya belum dipahami. Masalahnya bukan pada misterinya. Masalahnya pada cara kita menafsirkan fakta. 4 kasus berikut ini pernah dianggap sebagai misteri internet besar. Namun, bukan karena bukti yang kuat, melainkan karena klaimnya diterima terlalu cepat. Kasus pertama, WebDriver Torso. WebDriver Torso adalah sebuah channel YouTube yang mengunggah ribuan video aneh tanpa narasi dan tanpa penjelasan. Setiap videonya menampilkan balok warna merah, biru, dan hitam dengan pola yang terus berubah, serta suara bip yang berulang. Perlu ditegaskan sejak awal, pola dan warna di channel ini memang bervariasi. Tidak ada satu susunan balok yang selalu sama. Tidak ada satu urutan warna yang konsisten di semua video. Namun, variasi ini justru menjadi sumber kesalahpahaman. Klaim yang berkembang adalah ini. Perubahan warna dan pola ini dianggap sebagai kode rahasia. Sebagian orang percaya ini adalah pesan visual terenkripsi. Sebagian lain yakin ini komunikasi internal organisasi besar. Kenapa klaim ini dipercaya? Karena tampilannya asing, karena tidak menyerupai video normal, dan karena manusia cenderung menganggap sesuatu yang tidak dipahami sebagai sesuatu yang penting. Sekarang kita uji klaimnya. Jika ini benar-benar komunikasi, maka seharusnya ada struktur pesan. Bukan harus sederhana, tetapi setidaknya bisa diuji ulang. Yang ditemukan justru sebaliknya. Perubahan pola memang ada, namun tidak mengikuti logika bahasa, logika simbol, atau sistem decoding apapun yang bisa diuji secara konsisten. Yang berubah adalah parameter teknis, bukan makna. Dalam pengujian video, pola yang berubah-ubah seperti ini digunakan untuk menguji kompresi, akurasi warna, dan kestabilan sistem dalam berbagai kondisi. Detail lain yang sering diabaikan adalah nama channel itu sendiri. WebDriver adalah istilah teknis dalam pengujian otomatis perangkat lunak, bukan istilah sandi, bukan identitas rahasia. Ketika semua fakta ini digabungkan, klaim tentang pesan rahasia tidak runtuh karena sederhana, melainkan karena tidak memenuhi syarat sebagai komunikasi. WebDriver Torso bukan kode rahasia. Ia adalah alat uji teknis yang terlihat publik tanpa konteks bagi orang awam. Kasus kedua, John Titor. John Titor adalah nama samaran seorang pengguna forum internet yang muncul pada awal tahun 2000. Ia mengklaim dirinya adalah penjelajah waktu dari tahun 2036. Namun yang membuat klaim ini menarik bukan pengakuannya, melainkan detail yang ia sertakan. John Titor menyebut Amerika Serikat akan mengalami perang saudara sekitar tahun 2004 hingga 2005. Ia juga mengatakan akan terjadi konflik nuklir besar yang mengubah tatanan dunia. Selain itu, ia menyebut komputer IBM 5100 sebagai teknologi penting untuk masa depan. Kenapa banyak orang percaya? Karena klaimnya spesifik, karena waktunya jelas, dan karena bahasanya terdengar teknis dan konsisten. Cerita yang kabur mudah diabaikan. Cerita yang detail terlihat lebih kredibel. Sekarang kita uji klaimnya menggunakan satu alat sederhana, waktu. Jika klaim ini benar, peristiwa besar yang ia sebutkan seharusnya terjadi. Namun tidak ada perang saudara di Amerika pada periode tersebut. Tidak ada konflik nuklir global yang mengubah dunia seperti yang ia gambarkan. Bagaimana dengan IBM 5100? Informasi teknis yang ia sebutkan ternyata sudah tersedia di komunitas teknis sebelum John Titor muncul. Bukan rahasia, bukan pengetahuan masa depan. Hanya informasi publik yang dikemas secara meyakinkan. Pola yang terlihat jelas adalah ini.
klaim John Titor tidak bisa dibuktikan saat diucapkan, namun bisa runtuh ketika waktunya lewat. Ia tidak dibongkar oleh ilmuwan, ia dibongkar oleh realitas. John Titor bukan penjelajah waktu. Ia adalah contoh bagaimana konsistensi cerita sering disalahartikan sebagai kebenaran. Kasus ketiga, Polybius. Polybius adalah nama sebuah game arcade yang diklaim pernah beredar di Amerika pada awal tahun 1980-an. Menurut ceritanya, Polybius bukan game biasa. Game ini diklaim menyebabkan gangguan psikologis, sakit kepala, bahkan perubahan perilaku pada pemainnya. Lebih jauh lagi, Polybius disebut sebagai bagian dari eksperimen rahasia pemerintah. Kenapa klaim ini dipercaya? Karena era tersebut memang dipenuhi kekhawatiran tentang teknologi baru, karena eksperimen psikologi memang pernah terjadi, dan karena cerita ini muncul di lingkungan yang minim dokumentasi digital. Sekarang kita uji klaimnya. Jika Polybius benar-benar ada, maka seharusnya ada bukti fisik. Mesin arcade, foto asli, catatan distributor, atau arsip produksi. Namun tidak satu pun ditemukan. Tidak ada mesin yang pernah diverifikasi. Tidak ada dokumentasi teknis. Tidak ada catatan resmi. Yang ada hanyalah cerita yang terus diceritakan ulang. Ketika ditelusuri, elemen cerita Polybius ternyata berasal dari berbagai kejadian nyata yang digabungkan. Efek bermain game berlebihan, eksperimen psikologi, ketakutan era 1980-an. Polybius bukan game rahasia, ia adalah urban legend. Cerita tentang game yang tidak pernah ada, namun terus dipercaya karena terdengar masuk akal. Kasus keempat, The Backrooms. The Backrooms adalah sebuah cerita fiksi internet yang berawal dari satu gambar sederhana. Gambar itu menampilkan ruangan kosong, lampu kuning, dan suasana tidak nyaman. Dari satu gambar ini, klaim mulai berkembang. Orang mengatakan The Backrooms adalah dimensi lain, tempat orang bisa tersesat di luar realitas. Kenapa klaim ini dipercaya? Karena visualnya kuat, karena internet gemar menambahkan cerita bersama-sama, dan karena imajinasi kolektif sering disalahartikan sebagai bukti. Sekarang kita uji klaimnya. Dari mana asalnya? Bukan dari laporan ilmiah, bukan dari kejadian nyata. The Backrooms berasal dari satu posting creepypasta, cerita fiksi yang kemudian dikembangkan oleh banyak orang. Tidak ada bukti dimensi lain, tidak ada fenomena fisik, tidak ada kejadian nyata. Yang ada hanyalah cerita yang tumbuh karena tidak pernah diuji. 4 kasus ini berbeda, namun kesalahannya sama. Klaim diterima tanpa diuji. Internet tidak kekurangan misteri. Internet kekurangan orang yang mau menahan diri sebelum percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus percaya atau mulai berpikir? Terima kasih sudah menonton uji klaim hingga akhir. Jika kalian tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Akhir kata, sampai jumpa.